Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel ini dan sekarang kita akan ngaji episode yang kedua. Ngaji di sini sekali lagi kita mengomentari apa yang sedang terjadi, gitu ya. Nah, teman-teman, di timeline saya di media sosial ataupun berbagai berita ini sedang ramai tentang seorang Arteria Dahlan yang mengkritik penggunaan bahasa daerah, terutama bahasa Sunda, gitu ya. Apa yang perlu kita komentari tentu banyak gitu teman-teman semuanya ya, yang perlu kita komentari banyak sekali. Tentu kita mengomentari hal yang positif. Kita berkomentar dengan tujuan apa yang bisa kita ambil gitu ya. Kita tidak suka misalkan dengan perilaku Arteria Dahlan bukan kepada orangnya tetapi kepada sifat dan sikapnya itu gitu ya. Nah, jadi ngaji ini tidak ada tendensi untuk membenci, tidak ada tendensi untuk merasa lebih baik, tidak juga. Kita ngaji untuk berkomentar dan untuk mengambil hikmah dari apa yang sedang terjadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang bertanya kok ngaji komentarin gitu. Ya, karena yang memang sedang tren itu, nah kita akan coba mengomentarin dan juga mengambil hikmah dari yang apa yang sedang terjadi ini. Nah, jadi itu filosofis ngaji sebetulnya seperti itu, teman-teman. Nah, termasuk akhir-akhir ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian Arteria Dahlan? Kan begitu, itu nanti di akhir. Nah, tetapi bagaimana komentar kita, saya terutama gitu ya. Pertama begini, siapapun itu eh, rasis ataupun meniadakan yang satu ya itu tidak boleh. Maksudnya begini, jadi membiarkan yang ini tetapi mendiakan yang ini itu tidak adil gitu ya. Jadi seolah-olah kan tidak boleh itu penggunaan bahasa daerah, bahasa Sunda itu. Tetapi penggunaan bahasa Inggris, bahasa asing itu boleh. Nah, jadi yang pertama menurut saya itu tidak adil gitu ya. Jadi mungkin Pak Arteria Dahlan ini lupa gitu ya. Dia juga mungkin pernah saya kira lah ya menggunakan bahasa-bahasa serapan, bahasa asing sebagainya. Nah, jadi pertama ini tidak adil gitu ya, meniadakan yang satu dan membiarkan yang lainnya. Kalau mau itu adil dong semuanya, tidak hanya bahasa Sunda. Nah, ya. Jadi pertama kita bersikap tidak boleh begitu, gitu ya. Kita mencoba seadil mungkin, apalagi ini seorang anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya mampu mewakili suara rakyat. Nah, saya sebagai salah satu rakyat, ya walaupun mungkin tidak dalam daerah pemilihannya, tapi berkewajiban gitu ya untuk menyuarakan ataupun dilindungi untuk menyuarakan pendapat bahwa pertama itu tidak adil, gitu ya. Yang kedua, itu tidak apa namanya perlakuan seperti itu menurut saya tidak bagus juga karena itu seolah-olah melarang gitu ya. Itu kebebasan kebebasan berpendapat, kebebasan juga mengekspresikan gitu ya. Karena begini, selama yang rapatnya itu adalah orang-orang Sunda dan memang di sana kita diamnya di wilayah Sunda, kenapa tidak? Dan yang ketiga, mereka yang ini juga mengerti gitu ya, kenapa tidak? Karena di mana bumi dipijak situ langit junjung. Jadi Indonesia ini adalah kumpulan dari berbagai suku begitu ya. Jadi sebetulnya antara Indonesia dengan Sunda lebih tua siapa? Sunda lah. Nah, begitu ya. Jadi jangan merasa Indonesia itu apa namanya penggunaan itu ya. Kalau kita mau dilihat sejarah bahwa Indonesia itu adalah apa namanya kumpulan dari berbagai suku, berbagai pulau, berbagai bahasa, berbagai adat. Nah, itulah negara Indonesia. Kalau Pak Arteria Dahlan ingin jujur begitu ya, harusnya Indonesia yang sungkem kepada Sunda gitu ya, jangan kebalik gitu. Sunda yang harus mengikuti Indonesia. Begitupun bahasa yang lain gitu ya. Karena sejarahnya adalah Indonesia disokong oleh berbagai suku bangsa, berbagai bahasa jadilah Indonesia. Nah, jadi kalau dilarang-larang begitu itu justru mencederai toleransi. Nah, begitu ya. Nah, jadi yang kedua itu tidak boleh ada penghalang seperti itu. Selama tadi saya bilang gitu ya, orang Sundanya di sananya ada. Kedua juga tidak
bahasa-bahasa yang kotor. Ketiga tadi mengerti gitu ya, yang hadirinnya juga. Yang keempat itu tadi, di mana bumi dipijak situ dijunjung. Maksudnya Indonesia itu di lahir ada itu dari dukungan semuanya, termasuk suku Sunda. Ingat itu ya. Berarti di Indonesia ini, Nusantara ini tidak parsial menjadi, tetapi menjadi sebuah keutuhan. Nah ya, nah itu komentar saya kira dua saja gitu ya. Nah, apa hikmahnya yang bisa kita ambil gitu ya? Untuk komentar itu sajalah, dua saja. Tapi apa hikmah yang bisa kita ambil? Pertama begini, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau ngomong itu difikir dulu gitu ya. Jangan ngomong baru mikir. Nah, harusnya mikir baru ngomong. Nah, ini pelajaran buat saya juga dan kita semuanya, bahwa kalau mau ngomong itu difikir dulu, yang baru diomongkan. Nah, karena kalau tidak difikir dulu ya jadi begini, meresahkan, membuat kontraproduktif gitu ya. Apalagi sekarang kan zamannya media sosial. Langkah baiknya kita sebelum ngomong tuh pikirkan. Yang kedua, kalau ngomong dasarnya adalah emosi, nafsu, kadang-kadang kita keceletot nih. Kadang-kadang kita menjadi ada bahasa-bahasa yang tidak ada sebelumnya jadi keluar. Nah, saya nggak tahu nih, Bung Arthur Dahlan ini sedang emosi atau tidak tahu. Cuma untuk kita, hikmahnya adalah kalau berbicara itu bisa kalau bisa tenangkan dulu, tarik nafas dulu, santai, relax kan begitu ya. Jangan terlalu bernafsu, karena kalau diri sudah dikuasai nafsu bahaya itu ya. Nah, yang ketiga ya mungkin juga pengingat kepada kita, terutama orang-orang Sunda gitu ya, agar kita melestarikan, menjaga budaya-budaya Sunda supaya tidak tergerus dengan budaya-budaya yang lain. Nah, ini saatnya, makanya saya ketika buka WA tuh banyak sekali di snap WA itu, status WA itu semua memakai Twibbon tentang kesundaan. Nah, keren tuh ya. Nah, ini menjadi pengingat kita bahwa budaya kita tuh sebetulnya luhur sekali ya, dan kita mesti melestarikan itu dan menjaga itu dengan baik. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai kejadian ini, salah satunya kejadian Bung Arthur Dahlan ini, membuat kita semakin mencintai budaya kita sendiri ya, dan membuat kita semakin peduli terhadap budaya kita ya, karena itu yang terpenting. Jadi yang terpenting dari kejadian ini adalah hikmah yang bisa kita ambil ya. Minimal menurut saya ada 3 hikmah itu tadi dalam kejadian ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan nanti di ngaji episode yang ketiga. Assalamualaikum, sampurasun.